Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sob di channel gua Panwil Random. Tampaknya udah lama gua nggak upload konten baru karena kesibukan. Sebenarnya kemarin gua sempet ada touring kecil-kecilan lah ke Ciwidey. Cuma ternyata hasil videonya nggak bagus, jadi nggak gue upload karena waktu itu gue juga lagi coba setting posisi baru untuk kamera gue tempel di stang motor. Ternyata hasil videonya geter banget, makanya nggak jadi gue upload. Nah, untuk malam ini kita night riding tipis-tipis saja. Gua mau ke arah Serpong, ini tepatnya ke daerah mana itu? Yang Pamulang 2 kesanaan itu ya. Itulah, gue lupa namanya. Pokoknya daerah Serpong lah. Sekalian ngetes, gua dapat gear baru ini guys, kamera baru, ngetes ngerekam di malam hari. Gimana hasilnya bisa teman-teman lihat juga ini langsung dari video ini. Sekarang sekitar jam 9 malam guys. Gua mau mengarah ke Serpong ini, mau jemput ponakan gua. Dia gawe di sana. Biasanya kalau masih belum begitu malam gue lewat sini, karena kalau udah malam banget lewat sini tuh rawan ya guys. Pernah ada yang dibegal lewat sini, tukang apa itu, dan ditemukan meninggal sih pagi-paginya. Jadi lewat sini agak bahaya kalau malam. Tapi kalau masih jam segini, jam 9-an sih masih rame. Gue masih berani sendiri juga. Jadi gue mau cerita sedikit nih tentang akhirnya gue upgrade kamera. Jadi kan seperti teman-teman tahu, sebelumnya gue itu pakai GoPro Hero 10 untuk motovlog. Dan kemarin itu GoPro gue sempat error, jadi baterainya itu nggak tahu cepet habis. Padahal kalau dilihat masih berapa persen gitu, masih 50%-an, tiba-tiba mati, nggak bisa dinyalain. Errornya itu semenjak yang video gue jalan ke Malingping itu. Karena kalau teman-teman tahu, waktu di jalan pulang dari yang gue touring ke Malingping itu sebenarnya gue crash. Gue ada musibah lah, jatuh di situ, dan GoPro gue yang gue pasang di helm full face itu, yang di bagian depan mulut itu mentok ke cor-coran jalan. Untungnya waktu itu gue masih pakai filter ND filter, jadi yang pecah itu lensa ND-nya. GoPro-nya nggak apa-apa. Tapi semenjak itu GoPro gue jadi sering mati gitu. Ya mungkin udah usia juga ya guys. Jadi sering mati. Gue udah beliin baterai baru, tetap masih 50%, tiba-tiba mati. Makanya kemarin juga perjalanan yang ke Bandung itu, ke Ciwidey, banyak momen-momen yang gak kerekam gitu, karena ternyata GoPro gue mati. Nah, karena kejadian itu akhirnya gue cari-carilah action cam yang masih lumayan bagus lah. Nah, gue sebenarnya tertarik sama merek DJI kan, yang kalau yang terbaru Action DJI itu Action 6 ya. Tapi gue lihat harganya masih mahal banget, masih 7 jutaan itu untuk yang standar version. Setelah gue lihat-lihat speknya, ternyata DJI 6 itu nggak terlalu beda jauh sama DJI Action 5 Pro dari sisi
fitur, hanya beberapa lah yang di-upgrade dari DJI 5 Pro. Jadi akhirnya gue, karena budget terbatas juga ya guys, akhirnya gue fokus buat cari DJI 5 Pro. Nah gue cek kalau yang standar bundling standar itu harganya sekitar 5 jutaan yang 5 Pro. Kalau yang adventure combo itu sekitar 7 jutaan. Gua nonton review lah tuh di YouTube banyak. Gua nonton review, katanya DJI ini baterainya awet. Jadi bisa, kalau klaimnya DJI sih bisa tahan 4 jam ya. 4 jam itu kalau nonstop. Kan kita rekamnya ini ya, potong-potong. Jadi kalau ada momen yang bagus baru kita rekam, kalau enggak ya mati. Kayak gitu. Jadi dalam satu perjalanan tuh ya 4 jam gua rasa cukup lah. Akhirnya gue cari-cari lah di market online. Gue cek di Shopee, di Tokopedia. Tapi gue tertarik, akhirnya gue ngeliat ada satu toko, dia jual DJI 5 Pro second guys, bekas dengan kelengkapan itu adventure combo. Jadi kalau bedanya apa standar sama adventure combo? Kalau yang adventure combo itu dia dapat baterainya 3. Ya walaupun yang tadi gue bilang ya, satu baterai pun DJI itu katanya awet. Tapi kalau yang adventure combo ini dia dapat 3 baterai dan dapat case baterainya juga, jadi bisa ngecas di luar kamera. Terus dapat apa lagi? Dapat stick untuk selfie stick. Terus dapat apa lagi? Dapat itu yang cantolan magnetnya tuh dapat 2. Apalagi ya? Gue lupa. Kalau nggak salah sih itu sih yang kelihatan banget sih ya bedanya sama yang versi standar. Kalau versi standar itu dia dapat baterainya 1 aja dan dia nggak dapat istilahnya tongsisnya ya. Ya walaupun sebenarnya gue juga nggak butuh-butuh amat sih tongsisnya, karena gue makainya juga kan untuk motovlog ya, jadi nggak buat ngevlog yang gue butuh tongsis. Itu dia jual second adventure combo di harga 5,7. Aduh, gue tergoda lah. Dia bilang sih kondisinya masih bagus, like new. Akhirnya gue pinang lah si DJI second itu, DJI 5 Pro adventure combo di harga 5,7. Menurut shop semua itu murah apa mahal guys? Adventure combo DJI 5 Pro 5,7 itu mahal atau murah? Jujur sih gue kurang begitu ngikutin harga pasaran kamera ya. Gue ngerasa sih murah ya, karena yang nggak beda jauh sama harga yang versi standar baru. Ya gue pikir baterai 3 ya buat cadangan lah. Kalau misalnya satu baterai error, gue udah nggak sibuk-sibuk nyari-nyari beli lagi. Jadi akhirnya gue saat ini untuk action cam gue pakai DJI Action 5 Pro, dan katanya itu dibanding GoPro untuk video malamnya itu lebih bagus ya daripada GoPro. Makanya ini sekalian gua tes night riding pakai DJI 5 Pro. Gimana sob? Bagus nggak? Ini kayaknya kalau nggak, gue masih settingannya gue masih belum terlalu apal banget ya tadi. Tapi settingan terakhir sih ini gue pakai yang night vision, night apa itu ya? Pokoknya yang settingan untuk malam lah. Jadi gue coba pakai yang night vision atau night apa itu, nah pokoknya lupa lah. Pokoknya yang khusus memang untuk video malam.
Gimana hasilnya? Terangkah atau gelap? Ini sih gua lewat pemukiman yang ya lampunya nggak begitu terang juga nggak begitu gelap sih ya. Tapi tadi di awal-awal video itu cukup gelap guys. Gimana? Jelas nggak videonya? Karena gue juga belum bisa lihat hasilnya juga ini. Ini gue DJI-nya pakai neck strap ya. Jadi dikalungin di leher. Gue nggak mau lagi dipasang di motor, takut getar. Kayak yang kemarin ke Bandung, akhirnya nggak kepake. Padahal banyak banget momen-momen bagus tuh waktu ke Bandung. Ya walaupun gue pernah upload juga ya video ke Ciwidey sebelumnya, tapi ya sekalian update aja lah di tahun 2026. Tapi ternyata hasil videonya getar. Ya udah, semenjak dari Bandung itu belum jalan-jalan lagi gue, karena waktu ke Bandung juga motor gue sempet trouble. Jadi filter oli gue sempet jebol tuh, akhirnya oli nyampur sama cairan pendingin, cairan radiator tuh nyampur di dalam mesin, jadi kayak cappuccino guys, sampai masuk ke filter udara. Akhirnya dibongkar lah tuh semua di bengkel. Itu ada bengkel, alhamdulillah bagus bengkelnya di daerah Padalarang guys, gue lupa apa namanya. Pokoknya setelah lu keluar dari itu yang Batu Kapur, Cipatat, terus masuk kota Padalarang, itu nggak jauh sebelum flyover yang tol. Itu di sebelah, kalau lu dari arah Cipatat itu sebelah kanan jalan itu ada bengkel cukup besar. Itu bagus bengkelnya guys, rekomen. Tapi sayangnya dia ada sealnya, tapi yang kipas pompa radiatornya juga ternyata katanya udah kemakan, dan dia nggak ada yang ori. Jadi masih dipakai yang lama dulu nih, katanya mudah-mudahan bisa bertahan. Tapi belum gua ganti-ganti juga karena harus ke bengkel resmi ya biar dapat yang ori. Tapi katanya nggak semua bengkel resmi juga itu sedia. Gue juga belum tanya-tanya juga itu yang kipas radiatornya, besinya katanya udah kemakan. Jadi ini masih pakai yang lama, karena kemarin dicoba yang KW itu agak seret pas mau dimasukin. Jadi daripada nanti sealnya jebol lagi, ya udah dipakai yang lama dulu aja. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini masih baik-baik aja sih. Tapi untuk suaranya rada gredek ya ini. Kayaknya memang harus dibongkar lagi nih headnya. Jujur sih gue panik waktu di jalan ke Bandung itu, karena awalnya itu lampu suhunya tuh nyala merah. Gue yang nggak ngerti mesin panik lah, kagak tahu lu ini kenapa aja. Nggak pernah sebelumnya lampu suhu ini sampai nyala. Dan lampu itu nyala, tarikan hilang, berhenti mesin itu. Pertama tuh di daerah puncak gitu kejadian, sebelum puncak pas, gue inget banget itu lampunya nyala, lampu suhunya. Akhirnya gue berhentiin sebentar, gue pikir karena mesinnya kepanasan ya, gue berhenti sebentar. Gue ya duduk-duduk dulu di pinggir jalan sekitar 15 menit. Gue nyalain lagi, nggak nyala lah, itu udah nggak nyala lagi itu lampunya. Gue lanjut jalan, tapi gue pelan-pelan karena jujur tarikannya itu berkurang ya, nggak normal. Gue juga nggak tahu itu. Akhirnya di daerah setelah lewat puncak pas itu di daerah abis Ciloto itu gue ngumpul lagi sama, karena sebetulnya kan sebelumnya gue sempat ketinggalan rombongan ya, karena tadi gue berhenti dulu ada trouble. Nah, gue sempat ketinggalan, akhirnya ditungguin di setelah puncak pas itu yang ada Alfamart setelah Ciloto, setelah Cibodas juga, belokan Cibodas juga kalau nggak salah deh, apa sebelum ya, gue lupa. Pokoknya ditungguin di Alfamart itu lampunya nyala lagi. Akhirnya dicek lah sama teman gue,
Katanya, oh ini air radiatornya habis. Untungnya temen gue ada bawa air radiator. Akhirnya diisi lagi lah tuh air radiatornya. Nah, gue pikir ya, oh ya udah aman. Mungkin gue pikir ya, oh ya mungkin karena air radiatornya habis aja. Ya udah gue tenang lah. Gue jalan. Habis dari itu gue jalan lagi sampai di daerah yang tadi yang setelah Cipatat itu, yang mau masuk, yang setelah masuk Padalarang, itu lampunya nyala lagi. Sebelum yang belokan arah Batu Jajar, sebelum kolong flyover tol Padalarang, itu lampu suhunya nyala lagi guys. Akhirnya berhenti lagi di pinggir situ, dicek lagi sama teman gua. Dia katanya motor Aeroxnya pernah juga begitu, dan itu katanya benar air radiator kecampur sama air oli. Dan bener itu pas dia buka filternya udah penuh sama air kayak cappuccino warnanya coklat gitu, sampai naik gitu. Jadi mesinnya itu benar-benar kerendam cairan itu guys. Itu untungnya di dekat gue berhenti itu ada bengkel yang tadi gue bilang, bengkel yang gue bilang bagus tadi itu di daerah Padalarang, nggak jauh dari situ. Akhirnya gue memutuskan yaudah ke bawah aja ke bengkel lah. Gue pikir aduh ini harus bongkar mesin lagi pasti. Gue takut sampai jutaan guys. Nah terakhir gue bongkar mesin si Alek ini 1 jutaan keluar guys. Akhirnya dibongkar lah. Ya, diketahui yang tadi gue bilang ternyata seal radiatornya udah sobek, udah jelek lah, udah soak, udah soblak. Akhirnya ya yang seperti gue cerita tadi diganti, tapi yang besi kipasnya itu dia nggak ada yang ori. Akhirnya dipasang dulu pakai yang lama. Katanya sih harusnya masih bisa, tapi kalau udah nyampe rumah katanya gue suruh segera ganti. Tapi sampai sekarang gue belum ganti lagi nih, yang dasar bandel. Ini di daerah Bukit ya, kalau yang teman-teman tahu mau mengarah ke Pamulang nih, bisa juga ke BSD lewat sini. Nanti kita lewat atas tol nih, tol baru yang dari Depok ke Serpong itu. Nanti kita lewat atasnya nih. Di sini kalau malam kayaknya sepi dah. Cukup gelap juga ini di atas jembatan. Ya, karena sekarang masih jam 9-an, jam setengah 10, masih rame gue, berani lah. Nah seperti ini jalannya guys. Oh iya, tadi daerah ini Jalan Puspitek guys. Jadi ponakan gue kerja di daerah Jalan Puspitek sana. Nah, ini gue mau menuju ke arah sana. Baru inget. Kalau jujur, buat nama-nama tempat, walaupun ini daerah dekat rumah gue sangat susah ngapalin nama daerah guys. Nggak tahu kenapa. Gue kalau jalan tuh ngapalinnya patokan-patokan, bukan nama-nama ya. Oh, di jalan ini gue belok sini, di jalan ini patokannya apa, gue belok sini gitu. Nah, gue ngapalinnya patokan, bukan nama-nama daerah atau nama tempat atau nama jalan. Jujur gue nggak hafal. Di daerah Jakarta pun kayak gitu. Kalau mau ketemuan di daerah mana, daerah Semanggi, patokannya apa? Oh yang ini Efek Sudirman lurus terus. Oh iya, baru tahu gue. Oh iya, kalau nggak patokannya itu yang ada mall apa, Balai Sarbini, Mall Semanggi. Oh iya, baru nggak. Cerita apa lagi ya? Tadi udah cerita, gue habis ganti kamera. Oh ya, ini juga gue nyobain mic baru nih. Jadi kemarin gue sempat ikut lomba foto tuh, yang waktu Jakarta sepi,
H plus 1 lebaran kan gue ada video vlognya juga ya, gue ikut lomba yang ada balet itu lomba guys. Alhamdulillah gue menang juara 2 dan hadiahnya gue dapet mic wireless Holyland Mark E1 yang versi komplit. Nah ini sekalian gue coba nih di kamera DJI, hasilnya gimana ntar bisa teman-teman cek sendiri di videonya ya. Apakah nih gue pasangnya dia kan modelnya magnet gitu ya, ya gue pasangnya di tali strap helm ini. Apakah cukup jelas suara gue, kekencangan kah, terlalu deket kah, atau mungkin noise-nya kedengeran? Teman-teman tolong komen ya di komentar video ini, karena jujur ini benar-benar pertama kalinya nih gue nyoba kamera ini, sama gue pasangin di mic Holyland ini juga baru pertama, jadi gue juga belum tahu hasilnya kayak apa. Belum sempat uji coba juga, tes kalau benar-benar ini tadi mau jalan baru gue ingat gue ada mic wireless, jadi gue coba pasang aja. Hasilnya gue juga belum tahu ini apakah suaranya masuk atau enggak, tapi tadi pas habis gue pasang sih gue ketok-ketok micnya, ada ini ya, indikator suaranya kelihatan masuk harusnya sih. Tapi ini gue takut suaranya over karena terlalu dekat sama mulut gue ini. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Nih di sini kita belok kiri guys. Ayo teman-teman, siapa yang rumahnya daerah sini nih, Pamulang 2. Bentar lagi kita bakal lewat depan itu kantor wali kota Tangerang Selatan ya guys. Di sini rame sih sini sebenarnya sampai malam juga. Karena gue pernah sampai jam 12-an lewat sini juga, sebenarnya masih rame sih. Oh ya, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya kalau nggak salah ya. Gue juga jadi rada lupa. Tanggal 13, sorry, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Habis nonton Request Hour JKT48 gue tadi 2 show. Nonton online, gue kagak beli tiket langsung ke tenis indoor sana. Mahal ya guys. Gue nonton online aja lah. Ya walaupun pasti ada rasa yang berbeda lah nonton langsung sama nonton lewat layar. Tapi overall cukup bagus sih RH tahun ini, walaupun dari sisi ini ya, pilihan lagu-lagunya cukup bagus. Gua suka-suka semua lagunya. Ya walaupun di ending nggak sesuai harapan banyak orang ya, nggak ada pengumuman apa-apa tadi. Ini maaf ya yang bukan wota kalau nggak ngerti apa yang gue omongin. Ini buat yang wota-wota aja, atau yang mau belajar jadi wota juga boleh. Ya jadi ternyata nggak ada pengumuman apa-apa. Harapan kita semua kan ya paling nggak ada trainee lah yang naik ke member inti dari Gen 13. Ternyata belum guys. Mungkin di event berikutnya ya. Event berikutnya apa? Itu teater sementara di Jogja sama Surabaya ya. Ada pengumuman nggak ya biasanya kalau teater sementara? Kayaknya enggak deh. Apa
paling nanti ada event lagi itu ya, anniversary atau apalah, nggak tahu lah, kayaknya anniversary bulan apa sih, gue lupa dah. Maaf ya, wota karbitan gue. Ini sekitar akhir tahun sih kalau nggak salah ya, anniversary JKT48 itu. Ada juga anniversary teater biasanya. Mungkin juga karena ini kan setlist Pajama Drive Gen 13 sama 14 juga baru jalan ya, setelah kemarin hiatus lama. Kasihan juga sih trainee kayaknya kurang di expose gitu sama Jot, nggak kayak waktu zaman Gen 10, 11, 12 yang mereka dibuatin MV spesial buat trainee. Tapi ini untuk Gen 13 sama 14 masih belum ada sih sampai saat ini. Tapi gue sempet terharu juga tadi nonton RH. Ternyata posisi satunya Idol no Yoake, Fajar Sang Idola, salah satu lagu kesukaan gue juga. Dan senternya Jemima, gue cukup terharu. Ada Jemima dan Mikaela tadi yang trainingnya, kalau gue nggak salah inget ya. Juga ada Kimi tadi, kebanyakan sih Gen 13, 12, 11 sama 10 sih, ada Lia tadi ya. Selebihnya apa lagi gue lupa tadi. Kalau nggak salah sih itu sih gen-gennya yang isi. Dan yang bikin heboh juga tadi lagu apa, jadi lupa gue kalau ngomong depan kamera tuh jadi ngeblank. Lagu apa? Lupa. Ya pokoknya ntar dah kalau gue inget guys. Sorry, ngeblank gue. Tadi banyakan sih lagu-lagu yang masuk itu lagu-lagu unit song ya. Dikit banget yang lagu grup song. Kebanyakan unit song tadi yang masuk. Ya bagus lah. Karena kalau yang grup song kan udah sering dibawain ya kalau lagi off air atau on air. Ya, unit song yang apalagi yang setlistnya udah nggak dibawain gitu, yang udah lama nggak dibawain, nostalgia jadinya. Oh iya, baru inget gue, OCB 2 versi masuk tadi. Yang versi original tadi dibawain sama Arali sama Levi, dan versi new era-nya tadi ada Auya, ternyata Auya masuk ikut bawain. Aduh keren banget. Memang harusnya Gen 13 udah pantes sih kalau untuk jadi member inti menurut gua. Ya tinggal tunggu waktu aja. Mungkin juga bertahap ya, nggak langsung sekaligus kayak gen-gen sebelumnya. Oke, bahas apa lagi kita? Bahas kamera udah, bahas JKT48 udah. Apa lagi ya? Oh iya, kemarin juga akhirnya gue sempet comeback moto-motoin JKT48 lagi. Karena setelah sebenarnya sempat hiatus lama gue moto-motoin JKT, karena fisik gue udah nggak kayak dulu ya. Udah tua guys. Kalau buat moto event-event JKT itu butuh fisik yang kuat. Fisik kuat, waktu banyak, duit banyak,
Karena kalau nggak hobi atau itu bakal ini ya, defisit pendapatan nggak seberapa, yang ada pengeluaran besar. Ya gue juga comeback juga event-event yang mungkin gue datengin aja sih, nggak semua event gue datengin, yang bisa-bisa aja, yang nggak gue paksain juga. Kayak akhirnya gue comeback di event meet and greet kemarin, gue balik lagi motoin. Gue nggak bawa gear kamera berat-berat, gue cuma pakai handphone Vivo gue. Alhamdulillah hasilnya gue cukup puas pakai Vivo ya, walaupun sentuhan AI-nya berasa banget ya, tapi overall sih masih cukup bisa dinikmati lah hasil terlebih fotonya ya, yang sentuhan AI-nya agak kelihatan itu kayak cat air kalau ngezoomnya terlalu jauh. Jadi diperhalus sama AI, jadi muncul efek-efek kayak cat air ya, tapi masih bisa dinikmati lah hasilnya. Karena gue juga kemarin itu motonya dari posisi yang khusus untuk itu ya, pengguna handphone yang kamera nggak boleh masuk sih. Jadi lebih di depan dan duduk, alhamdulillah enak banget tuh. Kemarin gue nggak capek sama sekali moto di event meet and greet, yang ada excited banget motoin kegiatan state activity-nya. Tapi gue nggak sampai habis, gue nggak sampai mini live. Sekitar habis maghrib lah gue balik karena gue takut pas mau mini live nanti dicampur antara yang di belakang sama yang khusus handphone itu, dibuka akhirnya pas mini live. Gue takutnya seperti itu, tapi ternyata gue nonton streamingnya di YouTube enggak ya, yang duduk masih pada duduk itu yang depan. Jadi agak nyesel gue pulang duluan ya. Makin asik aja sih ternyata. Jot ada perbaikan juga lah dari sisi event. Meet and greet kemarin cukup tertib, keamanannya juga ketat banget karena ada berita-berita yang itu ya, yang ancaman buat salah satu member. Jadi keamanannya lebih diperketat banget kemarin. Sampai gua minyak wangi gue ketinggal di motor. Tapi sebelum itu gue semprot dulu ke badan. Ya mudah-mudahan bisa bertahan lah seharian. Ya, tapi tempatnya nyaman sih, nggak bikin keringetan. Jadi alhamdulillah juga sebelah gue nggak ada yang mengeluarkan aroma tidak sedap. Jadi cukup nyaman. Karena tempatnya juga AC-nya berasa dingin. Cukup bagus lah. Kalau bisa sih meet and greet saja di ASBSD terus ya. Karena deket juga gue dari rumah ke ASBSD. Nah ini kita udah mau nyampe nih guys. Nih di sini kita belok ambil kanan. Biasanya gue nunggu adek gue tuh di Indomaret. Ponakan gue tuh di Indomaret. Dia kelar biasanya jam 10-an lewat. Ya sambil nongkrong minum point coffee lah. Nah ini adek gue, ponakan gue di sini nih, di kafe Filosofiku. Di situ gawe. Nah ini di Indomaret depan ini biasanya gue nongkrong nunggunya. Aduh bangkunya penuh lagi. Iya malam minggu ya guys. Yaudah mungkin untuk video malam ini gue sudahkan sampai di sini dulu. Sambil gue juga mau lihat hasilnya gimana ya guys. Yaudah salam sehat buat semua. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.